Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Diana Dewi SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG Mata Pelajaran Sejarah Indonesia Universitas Hamzan Wadi dengan nomor peserta PPG 2015-012-60259 dan NIM PPG 21050106020. Praktek pembelajaran ini dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2021 pada pukul 13.30 WITA. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sejawat serta siswa-siswi SMA Negeri 2 Mengui yang sudah membantu pelaksanaan praktek pembelajaran ini sehingga praktek pembelajaran ini berjalan dengan lancar dan penuh semangat. Akhir kata saya ucapkan selamat menyaksikan dan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siang, Ibu. Ya, Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Ibu minta Krisna untuk memimpin doa pada saat siang hari ini. Silahkan, Krisna. Siap Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum mulai belajar, lebih baik kita doa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua? Sehat? Langsung harus sehat Bu. Sehat, Bu. Sehat, iya oke. Apalagi tadi sudah vaksin juga ya. Tadi kalian sudah vaksin yang kedua, mudah-mudahan kita benar-benar tercegah dari virus corona ya. Oke, mungkin Ibu tanya dulu ini untuk share screen-nya Ibu udah jelas? Siap, sudah Ibu. Sudah, Bu. Suara Ibu sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, iya baik. Sebelum memulai pembelajaran, mungkin kamu bisa lihat dulu sisi kiri kanan kalian. Misalkan kalau masih ada sampah, mungkin bisa dipungut dulu. Kalau misalnya di meja kalian masih belum rapi, coba dirapikan dulu. Biar nanti kalian pada saat pembelajaran lebih nyaman ya. Gimana? Sudah siap semua? Sudah, Siap, Bu. sudah Bu. Ibu. Oke, ya. Ibu sudah cek untuk absensinya. Kalian sudah absen. Terima kasih ya, karena kalian sudah tepat waktu dalam absensi. Oke, untuk selanjutnya seperti biasa, Ibu berikan dulu aturan selama pembelajaran kita. Ya, yang pertama itu selama pikon, silakan kalian membuka kamera. Ya, kemudian yang kedua, silakan matikan mikrofon selama pembelajaran. Dan hanya membuka mikrofon saat ingin berpendapat saja. Kalian di sini ada gambar A dan gambar B. Kira-kira makna apa yang bisa kalian ambil dari kedua gambar ini? Nah, di sini Ada orang yang kelihatannya lebih mampu dibandingkan yang memberi uang. Jauh lebih mampu dibandingkan yang memberi uang, namun dia malah meminta, Bu, atau malah diberikan. Justru sebenarnya harusnya sebaliknya, Bu. Yang lebih mampu harusnya mungkin lebih bisa dibandingkan yang memberi uang. iya, oke, bagus ya Vira. Siap, menurut Krisna tuh di gambar A tuh ada di bagian dua orang nih. Dia tuh ada yang dapat kue cuma sedikit, ada yang banyak. Jadi kita tuh harus lebih fokus apa yang kita punya, walaupun dikit ataupun apapun yang kita harus punya tuh kita harus syukuri. Hidup sederhana, yang penting happy gitu. Iya, oke, bagus ya. Terima kasih Krisna dan Vira sudah menanggapi dari dua gambar ini ya. Jadi memang yang dikatakan Vira dan Krisna itu memang benar sekali. Sebenarnya kita dalam hidup itu kita harus selalu mensyukuri ya dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Jangan sampai
kita terlalu fokus dengan kekurangan yang kita miliki. Nah, kalau kita bisa melihat apa yang kita miliki, otomatis kita pasti akan berusaha lebih keras untuk bisa mencapai cita-cita. Nah, seperti ini, orang yang ada di B ini, dia mensyukuri dengan apa yang dia bisa perbuat. Walaupun dia memiliki kekurangan, tetapi dia yakin dan dia bisa bahwa dia itu bisa membantu orang lain. Justru malah orang yang sebenarnya sudah memiliki kelebihan, dia hanya melihat kekurangannya dia jadi tidak bisa maju ya, seperti itu. Jadi Ibu harapkan kalian ke depan jangan sampai terlalu fokus pada hal yang belum kalian miliki ya, tapi fokuslah dengan apa yang kalian miliki sehingga nanti kalian dapat mengejar cita-cita. Oke? Ini Ibu punya yel-yel ya. Nah, nanti kalau misalkan Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya itu pagi, luar biasa gitu ya. Bisa, walaupun siang ya, tetap kita harapkan kita bisa punya semangat pagi ya. Jadi Ibu bilangnya selamat pagi, kalian jawabnya pagi, luar biasa gitu. Oke, mulai. Siap? Selamat pagi. Pagi. Oke. Selamat pagi. Mungkin kalian masih ingat dengan materi ada bagaimana upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, di situ kalau kita lihat ada dua upaya ya, ada diplomasi dan juga ada fisik. Nah, kalau diplomasi itu secara perundingan, kemudian kalau secara fisik itu dalam hal perang atau militer ya. Nah, tapi ternyata Indonesia selain harus menghadapi Belanda, ternyata dia tuh juga harus menghadapi permasalahan yang ada di dalam negeri. Nah, itu ada konflik ya, ada pergolakan ternyata yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira pergolakannya itu pergolakan apa saja? Ada yang tahu nggak? Mungkin contoh-contohnya atau bagaimana peristiwanya? Ada yang tahu? Ya, Bu Anda. Iya, silakan Anda. Contohnya itu pemberontakan APRA. Iya, bagus. APRA. Ada lagi yang lain selain Anda? Pemberontakan Saya, Bu DITI. Yuni. Iya, oke, pemberontakan DITI. Ya, silakan Yuni, gimana? Pemberontakan RMS, Bu. Iya, bagus. RMS juga ada ya. Jadi yang kalian katakan tadi itu sudah benar ya. Jadi ada pemberontakan yang pernah terjadi di Indonesia itu ada PKI, ada APRA, ada Andi Aziz, kemudian ada PRRI, ada RMS dan banyak lagi ya. Jadi Ibu ingin tahu dulu nih, gimana sih sebenarnya pendapat kamu ya? Pendapatmu tuh bagaimana mengenai pemberontakan tersebut? Oke, bagus Arya, dapat memecah belah bangsa ya, memakan banyak korban jiwa. Oke, bagus. Oke, dapat memecah belah, ada yang memakan banyak korban jiwa juga sama ya. Oke, baik. Jadi dari 20 peserta ternyata 12 orang sudah berhasil menjawab ya. Dari jawaban kalian ini sebenarnya sudah bagus sekali ya, jadi memang benar mengancam kesatuan NKRI, bisa memecah belah bangsa, dan juga udah otomatis ya, pasti menimbulkan banyak korban jiwa ya. Jadi pada hari ini sebenarnya materinya itu sangatlah penting bagi kita, biar kita tuh mengetahui bagaimana sih sebenarnya perjuangan bangsa Indonesia itu dalam mempertahankan keutuhan NKRI ya. Kira-kira materi kita hari ini apa sih? Kan kalian sudah membaca handout, silakan. Ada yang tahu materi kita hari ini apa? Gung Istri, Bu, izin menjawab. Oke, silakan Gung Istri. Jadi materi kita pada hari ini yaitu perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa, Ibu. Oke, betul ya. Jadi memang hari ini kita akan membahas mengenai materi perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Dengan sub pokok materi adalah berbagai pergolakan di dalam negeri, yaitu pada tahun 1948 hingga 1965. Nah, adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, saya jawab, siswa dapat menganalisis konflik pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, kemudian sistem pemerintahan. Nah, yang selanjutnya, melalui diskusi dan literasi, kalian dapat membuat cerita sejarah dalam bentuk komik. Masa nanti akan ada
diskusi, Ibu akan memberikan permasalahan, nanti kalian diskusikan, dan nanti silahkan dipresentasikan ya. Oke, baik anak-anak, coba kalian perhatikan dulu, ini ada gambar ya. Ini merupakan kelompok ISIS ya. Jadi aksi teror yang dilakukan kelompok ISIS ini yang terjadi di Indonesia merupakan salah satu aksi yang dapat ya merusak kesatuan bangsa. Nah, kelompok ini bisa dikatakan memiliki kesamaan dengan peristiwa pergolakan di masa lalu, yaitu pemberontakan DITII. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, mengapa konflik tersebut dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan peristiwa pemberontakan DITII? Ya, apanya sih yang mirip atau yang sama? Kenapa kok bisa dikatakan bahwa pemberontakan ini sama dengan yang dilakukan oleh kelompok ISIS ini? Ya, ingin mengubah karena ingin mengubah ideologi negara. Betul, Vira. Sama-sama ingin mengubah ideologi. Bagus, Krisna. Oke, ya, bagus ya, anak-anak ya. Jadi yang kalian jawab ini sudah bagus sekali ya. Memang kalau kita lihat, dia memiliki kesamaan dari hal tujuan ya, sama-sama ingin mengubah ideologi negara ya. 3 bentuk pergolakan yang sebenarnya pernah terjadi di Indonesia. Ya, itu ada kaitannya dengan ideologi, kemudian ada kepentingan dan juga ada sistem pemerintahan. Nah, di sini kalian nanti silakan berdiskusi ya bersama kelompokmu. Ibu kan untuk permasalahannya ya di sini untuk kelompok 1, silakan kalian menganalisis konflik dan pergolakan terkait dengan ideologi. Kemudian kelompok 2, silakan misalkan contoh dari peristiwanya apa, konfliknya itu apa, terus kemudian tujuannya itu seperti. Nah, di sini ada artikel ya dari Tirto ID, ada kelas pintar, kemudian dari sini mungkin kira-kira ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai tugasnya ini supaya kalian bisa nanti lancar diskusinya. Halo? Siap tidak sih, Bu? Baik. Kalau sudah paham, untuk menghemat waktu, silahkan kalian kembali ke grup masing-masing di WA grup ya. Sudah buat grup WA grup kan? Sudah, Ibu. Oke, ya. Baik, terima kasih. Silakan anak-anak kembali ke WA grup masing-masing.
anak-anak, kita mulai ya. Baik, gimana tadi diskusinya? Ada kesulitan? Lancar? Jawab lancar ya, Bu. Sudah selesai semua ya. Karena kan ini siang hari, jadi Ibu mau biar kalian tuh masih tetap semangat. Biar kelihatan senyum kalian di sini ya. Oke? Pagi. Biasa belum kelihatan senyumnya, belum semangat. Ini masih ada yang lemas. Yuk. Sudah? Selamat pagi. Oke. Ingat ya dengan aturan kita bahwa tadi kan sudah di awal Ibu ingatkan bahwa selalu hidupkan kamera ya. Bisa ya Arya ya? Yang lain bisa ya? Siap. Oke. Sekarang kita akan lanjut untuk presentasi dari hasil diskusi kalian ya. Nanti silakan untuk aturannya. Jadi setiap kelompok Ibu berikan waktu 5 menit untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk kelompok 1 akan ditanggapi oleh kelompok 2. Kemudian kelompok 2 akan ditanggapi dengan kelompok 3 dan kelompok 3 akan ditanggapi oleh kelompok 1. Sama ya seperti biasa seperti itu. Oke, sudah siap? Ya, silakan. Silakan kelompok 1. Baik, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tadi. Kami akan membahas tentang peristiwa konflik dan pergolakan yang berkaitan dengan ideologi. Konflik dan pergolakan bidang yang berkaitan dengan ideologi. Konflik ini berkaitan erat dengan tujuan dan kelompok-kelompok yang menginginkan perubahan terhadap ideologi negara. Di sini yang pertama ada PKI Madiun. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari PKI untuk menjadikan Indonesia sebagai negara komunis. Namun pemberontakan tersebut gagal dan para pimpinan PKI dihukum mati. Yang kedua ada DI atau TII. Ini akan dipresentasikan oleh Cindy. Silahkan. DI TII. Peristiwa ini dilatar belakangi oleh adanya keinginan dari Kartosuwiryo untuk membentuk negara Islam dan juga dilatar belakangi oleh adanya kekecewaan terhadap pemerintah. Namun, pemberontakan ini gagal dan Kartosuwiryo ditangkap dan diadili. Selanjutnya dijelaskan oleh Arya. Dan yang terakhir adalah G30S PKI untuk mengubah Indonesia menjadi sebuah negara komunis. Namun, pemberontakan ini gagal dan seluruh anggota PKI berhasil ditumpas dan diadili. Yang bertujuan ingin mengganti ideologi bangsa. Ya, tadi udah disebutkan contohnya ada peristiwa PKI di Madiun, kemudian ada DITII ya, ada juga gerakan G30S ya. Oke, silakan kelompok 2 menanggapi kelompok 1. Silakan. Baik Bu, saya Aprianti dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Silakan Apri. Apa dampak politik pemberontakan G30S PKI terhadap negara Republik Indonesia? Pertama, ada turunnya wibawa Presiden Soekarno di mata masyarakat Indonesia. Yang kedua, ketidakstabilan kondisi politik Indonesia. Yang ketiga, dibubarkannya PKI. Yang keempat, masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap ideologi komunis. Oke, baik, bagus ya jawabannya. Gimana Pri? Ada yang mau ditambahkan atau kurang? Tidak, Bu. Oke, kira-kira menurut Apri gimana dampak dari PKI itu sendiri? Menurut Apri, yang Apri tahu? Jadi seperti yang dibilang sama kelompok 1 tadi, jadi masyarakat tuh jadi sensitif terhadap ideologi komunis. Setelah itu Presiden Soekarno juga dipandang secara turun gitu loh Bu, kayak turun wibawanya ya. Oke, ya bagus permasalahan seperti ini ya, apalagi ada jangan sampai kalian diberikan ideologi baru kan gitu ya, sampai termakan. Padahal kan sebenarnya ideologi kita Pancasila ini ideologi yang sangat cocok bagi negara kita. Kenapa? Karena kita berbagai suku, berbagai agama, berbagai bahasa ya. Itu semua sudah ada di Pancasila.
akan mempresentasikan materi mengenai konflik yang berkaitan dengan kepentingan. Konflik ini biasanya juga sering disebut dengan vested interest, yang merupakan kepentingan yang tertanam dengan kuat pada suatu kelompok. Biasanya kelompok tersebut berusaha untuk mengontrol sistem sosial untuk kepentingan mereka pribadi. APRA. APRA sendiri adalah singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Apa sebab dan latar belakang terjadinya pemberontakan APRA? Latar belakang itu terjadi karena adanya pemberontakan APRA itu adalah mulai dibubarkannya negara bagian bentukan Belanda di RIS yang bergabung kembali ke Republik Indonesia. Oke. Ada lagi tambahan dari kelompok 2? Itu saja. Gimana Krisna? Tadi sudah dijelaskan bahwa ada 2 tokoh yang memerankan dari pemberontakan tersebut. Pada intinya sih mereka tidak setuju dengan adanya pembubaran RIS itu ya. Jadi nggak mau ikut kembali ke negara kesatuan Indonesia. Gimana Krisna? Mungkin Krisna punya pendapat berbeda? Apa Siap, sama? Bu. Sama Bu, yang pastinya karena keinginan Raymond Westerling itu dan Sultan Hamid II ingin merebut kekuasaan dan mempertahankan negaranya Republik Indonesia, Bu. Itu Krisna. Republik Bersama Indonesia Serikat ya. Iya, Indonesia Serikat. Gitu. Iya, oke, baik ya. Kalau kita lihat memang awal mulanya sih kan istilahnya seperti ini. Si Sultan Hamid II itu kan salah satu menteri dari Republik Indonesia Serikat. Nah, dan dia itu juga memimpin negara Pasundan ya. Kalau yang kan tadi sudah disebutkan bahwa kalau yang namanya konflik kepentingan, dia itu tidak ingin melepaskan diri dari kedudukannya dia ya. Jadi istilahnya rugi juga gitu ya. Kalau misalkan dia harus kehilangan jabatannya dia yang selama ini, itu istilahnya agak merugikan bagi kepentingannya dia sendiri. Nah, otomatis dia tidak setuju dan malah bekerja sama dengan Raymond Westerling ya. Tadi sampai dia si Raymond itu membentuk APRA ya. Apa tadi singkatan APRA? Angkatan Ratu Adil. Iya, Angkatan Perang Ratu Adil. Dan itu sebenarnya kelompok itu ternyata mampu banyak sekali meraup anggota ya. Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa kok bisa mereka, misalnya si Raymond ini sampai bisa membuat rakyat Indonesia itu mau ikut serta bergabung di APRA ini? Ada yang tahu nggak? Iya, Arya? Karena pada zaman dulu ada ramalan dari Prabu Jayabaya yang mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada seorang raja ataupun ratu yang akan membawa kemakmuran kepada rakyatnya. Mungkin di mata masyarakat nama Angkatan Perang Ratu Adil ini menarik karena bisa saja menurut mereka ini adalah perwujudan atau ramalan dari Prabu Jayabaya yang menjadi kenyataan. Iya, bagus Arya ya, bagus, banyak baca ya. Jadi emang betul sekali ya, karena zaman dulu itu ada ramalan Jayabaya yang mengatakan bahkan ada Ratu Adil ya, yang berasal dari Turki. Nah kebetulan nih si Raymond Westerling ini sebenarnya berasalnya dari Turki. Jadi secara otomatis hal tersebut digunakanlah si Raymond ini untuk mencekoki masyarakat Indonesia ya, cuci otaknya supaya ikut. Apalagi kebetulan pada saat itu kan istilahnya perekonomian ataupun posisi masyarakat Indonesia itu kan masih serba sulit ya, namanya baru merdeka, kemudian masih ada konflik juga dengan Belanda kan seperti itu. Jadi kita tuh pasti menginginkan sesuatu hal yang ingin terbebas ya dari kesusahan ini. Nah, hal inilah yang sebenarnya yang membuat bangsa Indonesia itu mudah sekali dipecah belah ya. Selain tadi kesulitan ekonomi juga adanya sumber daya manusia Indonesia yang masih belum bagus ya, karena kan baru merdeka otomatis belum semuanya mendapatkan pendidikan ya, istilah kayak gitu. Jadi ya gampang sekali hal itu dimanfaatkan oleh Raymond Westerling tersebut untuk melakukan pemberontakan ya. Tuh. Ya, Ibu. Gimana? Krisna? Sudah? Siap, sudah Ibu, sudah paham. Oke, ya. Gimana kelompok 3 ada yang mau ditambahkan lagi atau mau menanggapi lagi? Tidak, Ibu. Ya, sudah Ibu. Tidak, sudah. Oke, baik. Kalau tidak kita lanjut saja ya ke kelompok 3. Silakan Vira.
Ada siapa yang akan presentasi? Baik Bu, Bung Ira akan presentasi. Oke, silakan. Krisna yang share screen. Oh iya, silakan Krisna. Oke, silakan. Kelompok 3, Agung ya. Agung Ya. Ira ya. Ya Bu. Baik, Ya, saya silakan. Agung Ira dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Jadi, pemberontakan ini didasari oleh ketidakpuasan beberapa daerah di wilayah Indonesia terhadap pemerintah pusat. Adapun contoh konflik ini yaitu PRRI dan Permesta. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau yang disingkat PRRI dan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta merupakan salah satu contoh konflik pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Yang pertama yaitu penyebab. Penyebab dari konflik ini yaitu munculnya pemberontakan ini bermula dari adanya persoalan di tubuh Angkatan Darat berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi, dan akhirnya meluas pada tuntutan otonomi daerah. Pada saat itu, terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang ada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan konflik dari pemberontakan ini yaitu mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh. Karena pada waktu itu, pemerintah hanya fokus di pembangunan yang ada di daerah Pulau Jawa saja. Nah, karena ketidakpuasan PRRI terhadap keputusan pemerintah pusat, PRRI membentuk Dewan Daerah sebagai alat perjuangan bagi tuntutan mereka. Dewan daerah tersebut yaitu Dewan Banteng, Dewan Gajah, Dewan Garuda, dan Dewan Mauni. Puncaknya mereka mengumumkan terbentuknya pemerintah revolusioner. Pemerintah akhirnya melakukan operasi militer dan pemberontakan ini dapat dipadamkan. Yang ketiga yaitu tokoh. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam PRRI dan Permesta yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, PRRI ini kan membentuk Dewan Daerah. Nah, adapun tokoh-tokoh yang memimpinnya yaitu yang pertama Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. Yang ketiga Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. Dan yang keempat, Dewan Mauni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Vencne Sumua. Jadi kesimpulannya, PRRI dan Permesta ini bertujuan mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh dan tidak hanya di daerah Jawa saja tetapi merata di seluruh Indonesia. Nah, maka dari PRRI dan Permesta ini termasuk konflik yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih. Oke, silahkan kelompok 1 menanggapi ya. Baik Bu, saya Agung Istri kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3, yaitu mengapa bisa terjadi ketidakpuasan terhadap pemerintahan pusat? Ya, apa sih penyebabnya ya? Kenapa kok bisa terjadi adanya ketidakpuasan di daerah ya? Silakan kelompoknya Gung Ira. Baik Bu. Vira dari kelompok 3 izin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan Vira. Ya, yang pertama karena pasca awal kemerdekaan negara kita, pemerintahan masih belum stabil. Lalu kesejahteraan, ekonomi dan pembangunan masih cukup sulit. Yang kedua, kesenjangan pembangunan di daerah Jawa dan lainnya. Yang ketiga, ketidakpuasan di beberapa wilayah seperti Sumatera dan Sulawesi terhadap biaya alokasi yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, kekecewaan para perwira. Sekian. Kira-kira yang termasuk konflik pergolakan terkait ideologi itu seperti apa? Contohnya bagaimana? Ada yang bisa mengulang kembali? Saya Halo? Bu. Ya, silakan.
Saya Anggi, izin menjawab. Ya, silakan Anggi. Dari pergolakan ideologi, yaitu ada di Madiun, DITII, dan Gerakan 30 SPKI. Ya, PKI di Madiun, contohnya ya, kemudian ada DITII, dan ada Gerakan 30 September ya. Kalau menurut kamu yang termasuk konflik pergolakan terkait ideologi itu ada berapa macam ideologinya yang ingin diubah di Indonesia, yang pernah ingin diubah gitu? Ada berapa? Halo, ada yang bisa membantu? Ada 2, oke, baik. Apa saja? Ya, silahkan. Tadi kan ada 2, apa saja? Ya, silahkan. Namanya? Yuni. Oke, silahkan Yuni. Yang ingin diubah itu ada ideologi komunis sama agama. Oke. Pemerintahan pusat itu Bu. Itu contohnya ada PRRI dan Kamsta. Iya, bagus ya. Jadi memang ketidakpuasannya terhadap sistem pemerintahan sehingga menyebabkan kelompok tersebut memberontak ya, ingin lepas dari Indonesia. Seperti itu. Bagus ya anak-anak ya. Dari apa yang kita bahas hari ini, kira-kira ada yang tahu nggak sebenarnya pada masa kini ini ada nggak sih sebenarnya peristiwa-peristiwa yang masih terkait dengan konflik dan pergolakan terkait ideologi, kepentingan, dan sistem pemerintahan? Ada yang tahu? Kira-kira bisa memberikan contoh? Ya Bu, Anda. Silakan Anda. Untuk contoh peristiwanya itu ada peristiwa bom Bali, itu termasuk konflik dan pergolakan di bidang ideologi agama. Iya, bagus ya kalau kita lihat yang di daerah kita sendiri yang pernah terjadi itu sebenarnya ada peristiwa bom Bali ya. Ini adalah peristiwa yang terjadi 12 Oktober 2002 yang lalu ya. Jadi pelaku aksi ini sebenarnya dilakukan oleh para teroris yang memiliki tujuan ingin mengubah ideologi bangsa, yaitu ingin menjadikan negara kita tuh berideologi agama ya, mencegah agar hal ini tidak terjadi lagi ya. Nah, selain itu contohnya ada lagi yang lain. Ada ini kelompok ISIS tadi yang pertama Ibu sudah sebutkan tadi, kemudian ada OPM dan juga ada GAM. Nah, kira-kira kalau ISIS tadi ini berkaitan dengan apa tadi? Ideologi agama. Iya, ideologi agama, betul. Kalau OPM sama GAM? Kepentingan. Iya, kepentingan. Ya, kepentingan dan juga sistem pemerintahan juga. Ya, bagus ya, kalian berarti sudah bisa menganalisis yang mana ini yang terkait dengan konflik pergolakan berkaitan dengan ideologi, kepentingan, dan juga sistem pemerintahan. Ada 3 bentuk pergolakan yang terkait dengan ideologi. Contohnya itu ada PKI. Yang terkait dengan kepentingan, contohnya APRA. Dan yang terkait dengan sistem pemerintahan, lihat memang betul ya, tadi ada 3 konflik yang sebenarnya terkait di dalam ada 3 bidang ya. Ada bidang ideologi, kemudian ada apa namanya lagi satu itu tadi ada sistem pemerintahan, kemudian ada juga kepentingan. Nah, kalau yang ideologi udah jelas ya, dia ingin mengganti ideologi negara kita. Kemudian di bidang kepentingan itu mereka memiliki kepentingan sendiri-sendiri, karena itu tadi rata-rata kalau kita lihat dari contoh-contoh pemberontakan yang terjadi karena mereka tidak setuju perubahan negara yang tadinya negaranya Republik Indonesia Serikat kemudian berubah menjadi negara Kesatuan NKRI, Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kalau yang terakhir itu adalah mengenai sistem pemerintahannya itu. Ya, jadi mereka tidak puas dengan keadaan atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal-hal yang kurang menarik di sini bisa kalian tuliskan. Kendala-kendalanya mungkin bisa kalian tuliskan juga di sini. Oke, terima kasih Anggi. Ya, oke, terima kasih Cindy. Begitu mendengarkan, mungkin karena suaranya putus-putus atau bagaimana Anda tadi sinyalnya? Halo, Bu. Halo? Ya, Ya.
terus jadinya nggak terlalu kedengar. Oh iya, oke, baik ya. Ya mudah-mudahan nanti pembelajaran berikutnya nanti mungkin bisa cari posisi ya yang sinyalnya biar bisa jauh lebih baik. Jadi nanti pembelajarannya bisa jauh lebih lancar lagi ya. Terima kasih anak-anak karena sudah paham ya dengan pembelajaran hari ini. Ada yang juga yang mengatakan sangat menarik ya. Berarti kita bisa gunakan media ini lagi ya di pertemuan berikutnya. Baik, refleksi sudah. Sekarang saatnya kita evaluasi ya. Oke, bisa dilihat kodenya. Ini ada 294. Ini akan ada tugas proyek ya untuk minggu depan dikumpulkannya. Jadi tugas proyeknya tuh bersama kelompok kalian yang sudah Ibu bentuk itu. Jadi buatlah cerita sejarah singkat dalam bentuk komik mengenai konflik pergolakan yang terkait dengan gambar gitu, bisa digambar biasa boleh, mau menggunakan Canva ataupun Book Creator itu juga boleh. Jadi nanti silahkan kalian pilih yang mana kira-kira kalian sukai ya. Untuk misalkan tutorial untuk pembuatan komik menggunakan Canva atau Book Creator, nanti Ibu akan selipkan di Google Classroom ya. Jadi kalian bisa belajar lewat tutorialnya. Oke, kira-kira untuk tugas proyek ini gimana? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Ada kesulitan? Bisa, Bu. Oke. Ya, nanti dicoba dulu. Nanti kalau misalkan ada kesulitan, bisa bertanya kembali ke Ibu melalui WA grup ya. Oke, anak-anak. Karena waktu kita sudah habis ya, jadi Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Karena partisipasi kalian ya pada hari ini. Semua sudah masih tetap semangat walaupun siang hari ya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan PR di PR LKPD ya, Ibu sudah selipkan di Google Classroom juga. Silakan kamu kerjakan. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, selalu gunakan masker dan tetap semangat belajar ya. Ibu akhiri dulu, tapi sebelum mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Krisna pimpin doa kita hari ini ya. Ya, silakan. Kita akhiri kegiatan kita kali ini dengan berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ibu akhiri ya dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang anak-anak.